Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfred Tarik Omar. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok PBL 208 akan mempresentasikan eh, demo aplikasi yang kami buat, yaitu Smart MU Batam. Smart MU Batam merupakan aplikasi sistem manajemen administrasi dan informasi terpadu untuk mengelola data organisasi Muhammadiyah Kota Batam. Jadi setelah user membuka link aplikasi, user akan tertuju ke halaman landing page yang berisi informasi-informasi umum. Bisa kita lihat di sini ada berita, lalu ada struktur organisasi komunitas. Kita akan sebagai admin di sini, kita akan memencet icon user dan kita login. Untuk aplikasi ini kita memiliki 6 admin eksklusif, yaitu super admin, cabang, ranting, AUM, masjid, dan keuangan. Di sini kita akan demo sebagai super admin. Tapi kita pertama akan mencoba login. Oke. Di sini setelah kita berhasil login sebagai super admin, kita akan tertuju ke halaman utama, yaitu dashboard. Jadi untuk tiap user di sini yang dibedakan adalah hak akses informasi yang diberikan. Kita akan lihat, kita akan coba logout dan coba login sebagai user lain di sini. Contohnya sebagai cabang. Dan bisa kita lihat sebagai admin cabang di sini informasinya dibataskan berdasarkan hak akses dan pekerjaan yang diberikan, dan bisa kita lihat di sini halaman-halaman juga dibatasi. Kita akan tes lagi login sebagai admin keuangan. Oke, basically untuk tiap user di sini sama. Untuk hak aksesnya akan dibedakan dan tampilannya dan akses ke halamannya juga dibedakan. Oke, kita akan lanjut demo sebagai role super admin. Oke, sebagai super admin di sini kami buatkan halaman dashboard agar admin dapat melihat data, mencari data secara ringkas dan lebih cepat. Eh, jadi untuk aplikasi ini kami buat menggunakan framework Laravel. Untuk CSS kami gunakan Bootstrap yang paling baru, versi 5.3. Lalu ada beberapa framework tambahan juga. Untuk chart di sini kami menggunakan Chart.js. Untuk font kami gunakan dari Google Font. Untuk icon kami gunakan dari Iconify. Dan untuk pop-up alert kami ada gunakan dari Sweet Alert. Dan ada beberapa tambahan framework lagi. Lanjut kita akan jelaskan untuk dashboard. Di sini ada card yang menampilkan data-data ringkas dari tiap tabel-tabel yang ada di aplikasi. Contoh jika kita pencet tombol card di sini, kita akan menuju ke halaman tabel yang tersambung dengan data tersebut. Untuk di sini kami menggunakan store prosedur untuk menghitung dan meringkas data-data yang ada di tabel. Oke, lalu kita bisa lihat ada beberapa chart di sini. Seluruh chart yang di sini informasinya semua diambil dari database. Jadi datanya di sini tentu real time dan akurat. Kita bisa lihat di sini ada chart. Untuk tiap chart di sini juga jika kita pencet akan memunculkan kita modal pop-up untuk melihat deskripsi lebih lanjut. Contohnya di sini untuk kegiatan kita bisa lihat menekan card masing-masing kegiatan, dan bisa kita filtrasi di sini untuk berlangsung selesai berdasarkan tanggal. Kita juga ada tombol untuk langsung ke halaman tabel di sini. Oke. Untuk dashboard itu saja, kita bisa lanjut ke halaman cabang di sini. Untuk fitur-fitur di cabang ada fitur filtrasi di sini yang menampilkan data berdasarkan data yang baru masuk dan data yang paling lama masuk. Lalu ada yang data aktif, data nonaktif, statusnya untuk sekarang masih kosong, dan data kurang aktif. Kita akan coba menggunakan fitur search terlebih dahulu. Di sini bisa kita search berdasarkan nama cabang dan nomor ID ya teman-teman. Contohnya Batu. Kita akan muncul Batu Ampar dan Batu Aji. Oke. Lalu kita akan coba menekan fitur tombol detail di sini. Untuk tombol detail di sini akan menampilkan data-data deskripsi yang di sini ada ranting yang tersambung dengan cabang. Contohnya ada Bengkong Laut dan Bengkong Harapan untuk cabang Bengkong, dan bisa kita coba edit di sini untuk statusnya menjadi kurang aktif. Kita akan coba menambah data juga di sini. Contoh tes. Seperti itu ya teman-teman, kita bisa coba delete datanya lagi. Dan di sini ada fitur pagination juga berdasarkan 10 entry. Untuk sekarang hanya ada 9 entry, jadi belum bisa kita pencet. Kita akan mencoba cetak PDF juga. Di sini akan membuat format PDF tabel data yang ada di database tadi ya teman-teman. Kita balik lagi dan kita coba ke halaman ranting. Untuk ranting basically sama semua juga ya teman-teman fiturnya.
ada tombol opsi dan tombol-tombol yang lain, dan di sini bisa kita tes pagination-nya. Tapi di ranting ada tambahan filter cabang. Jadi kita bisa melihat ranting berdasarkan cabang yang tersambung. Contohnya di sini yang tersambung di Batam Kota ada data yang kita tambah, tuh kita bisa lihat. Dan untuk filterasinya di sini, tampil berdasarkan tabel cabang. Jadi jika kita menambah cabang baru akan, timbul tombol baru ya teman-teman. Kita coba lanjut ke anggota. Fitur-fiturnya juga sama semua, tapi ada tambahan di filter cabang akan menurun lagi ke filter ranting. Jadi kita bisa melihat anggota berdasarkan, eee, dari ranting dan cabang yang terhubung untuk tiap anggota ya teman-teman. Oke, seperti itu kita bisa coba tes menambah anggota ya teman-teman. Dan di sini untuk tambahnya ada fitur juga. Jadi untuk di sini ada drop down ranting dan drop down cabang. Di sini ranting masih kosong karena kami membuat fitur dari JavaScript agar jika user memencet sebuah cabang, rantingnya akan muncul hanya cabang yang terpilih agar tidak terjadi masalah ranting yang tidak tersambung kepada cabang ya teman-teman. Kita akan coba menambah user di Batu Aji misalnya dengan rantingnya. Kita buat tes saja di sini. Data dummy ya teman-teman. Oops, ada yang kurang. Oh, ada yang kurang juga ya. Oke. Data sudah berhasil tertambah ya teman-teman di sini. Dan kita juga bisa lihat di dashboard tadi bahwa akan bertambah data baru ya teman-teman. Coba kita merubah data yang kita buat tadi menjadi vakum ya teman-teman. Di sini juga dashboardnya akan otomatis mengambil data tersebut dan menambah di bagian berkurang ya teman-teman. Kita juga bisa menghapus data tersebut. Dan otomatis juga dashboard mengikuti, informasi yang ada di tabel tersebut ya teman-teman. Oke, untuk tabel-tabel lainnya, semuanya juga memiliki fitur yang sama, ada filter cabang, filter ranting, dan lain-lain. Dan di sini untuk tabel AUM, kami buat menggunakan sistem tabel utama dan tabel anakan ya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada AUM utama, dia akan memiliki 2 tabel anakan yaitu untuk sekarang sekolah dan klinik. Kenapa kami membuat seperti itu? Karena, misalnya kita ada jenis AUM baru, kita bisa langsung tambah tabel baru dan kita bisa, memiliki jenis AUM baru tanpa mengulang untuk menghindari redundansi atau data nol di tabel ya teman-teman. Oke, kita lihat di bagian masjid di sini akan menampilkan data masjid yang tersambung di tiap ranting dan cabang dan kita bisa lanjut ke aset keuangan. Untuk aset keuangan juga sama, kami di sini gunakan, tabel utama dengan tabel anakan. Untuk sekarang ada 4 jenis aset keuangan dan jika kita mau tambah lagi tinggal tambahkan tabel baru ya teman-teman. Dan di sini ada program kerja. Kita bisa tes di sini jika kita menambah kegiatan baru, otomatis akan muncul juga kita akan buat tanggalnya di sini, kapan mulai, kapan selesai. Dan di sini progres 0 karena belum mulai ya teman-teman. Otomatis akan juga tertambah di dashboard ya. Contohnya di sini. Ada tes dan ini data yang kita tambah tadi ya, kita bisa lihat akan datang karena belum progresnya masih 0% ya teman-teman dan tanggalnya juga belum melewati tanggal mulainya kegiatan. Oke, basically itu fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan fitur pemberian hak akses langsung dari tampilan super admin. Misalnya di sini ada halaman baru agar super admin dapat mengatur hak akses admin-adminnya teman-teman. Untuk sekarang fitur kami punya ini dulu. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.